Segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Eliza dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yang berjudul memahami arsip dan kearsipan. Menurut salah satu ahli, Dele Yanggi, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. B. Karakteristik arsip. Karakteristik arsip adalah ciri khas yang melekat pada sesuatu hal. Arsip dapat disebut sebagai arsip karena memiliki karakteristik tertentu. Syarat-syarat arsip sebagai berikut. Yang pertama, ada autentik. Kedua, legal. Ketiga, unik. Keempat, terpercaya. Dan yang kelima, mempunyai kegunaan. C. Fungsi arsip. Arsip sendiri memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi. Yang kedua, sebagai alat bukti yang autentik. Yang ketiga, sebagai bahan dokumentasi. Keempat, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai barometer kemajuan organisasi. D. Penggolongan arsip. Arsip dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuk fisik ini adalah arsip berbentuk lembaran. Contohnya seperti kertas dan surat. Yang kedua, berdasarkan isi masalah. Berdasarkan isi masalah ini adalah arsip keuangan. Contohnya sutruk dan cek. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Arsip ini adalah arsip milik lembaga pemerintah dan arsip milik instansi pemerintah dan swasta. Yang keempat, berdasarkan sifat. Arsip ini adalah arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip sangat penting, dan arsip rahasia. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsi. Arsip ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. E. Nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Nilai guna arsip dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai guna primer. Nilai guna primer adalah arsip memiliki nilai guna yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pembuat arsip. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. F. Asas kearsipan. Asas kearsipan adalah asas pengelolaan arsip yang meliputi penentuan kebijakan pengorganisasian, kegiatan pengelolaan arsip secara baku pada suatu instansi. Asas kearsipan memiliki 3 asas, yaitu yang pertama, asas sentralisasi, yang kedua, asas desentralisasi, yang ketiga, asas desentralisasi terkendali. G. Daur hidup kearsipan. Terdapat 7 uraian mengenai daur hidup kearsipan. Yang pertama, penciptaan arsip. Kegiatan ini adalah pembuatan berbagai macam dokumen seperti surat, daftar, maupun formulir. Yang kedua, pengurusan dan pengendalian. Pada tahap ini dilakukan proses registrasi dan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, penyimpanan arsip. Pada tahap ini, arsip yang ada kemudian ditata dan disimpan. Yang keempat, pemeliharaan dan pengamanan arsip. Pemeliharaan arsip dimaksudkan agar arsip tetap terpelihara dan tidak rusak. Yang kelima, penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah mengurangi jumlah arsip yang disimpan. Yang keenam, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan mengurangi arsip dan cara memusnahkan wujud arsip. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyerahkan arsip ke lembaga pengelolaan arsip nasional maupun daerah. Pada kegiatan ini, arsip inaktif yang sudah berubah menjadi arsip statis dapat diserahkan pada lembaga pengelolaan arsip nasional atau arsip daerah. Sekian presentasi saya akhiri dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.